Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat Yesus terhadap Lazarus, percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insya bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini adalah hari terakhir sebelum kita besok memasuki pekan suci. Dikatakan pekan suci karena memang satu pekan, karena dibedakan dengan tri hari suci. Kalau tri hari suci hanya Kamis, Jumat, Sabtu, atau Kamis, Jumat, dan Paskah. Sedangkan kita pekan suci, kita memasuki pekan di mana Tuhan itu betul mengalami sengsara sebelum kebangkitannya. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan Tuhan. Nah, bahkan dalam bacaan Injil saja di sana orang yang memusuhi Tuhan itu bernubuat demi kematian Tuhan. Jadi nubuatnya bukan nubuat kebaikan, tetapi nubuat justru kematian. Namun di balik kematian itu justru ada persatuan umat manusia. Jadi kita bisa melihat minus malumnya adalah bahwa di balik kematian itu ada kebersatuan umat manusia. Yang ngomong bukan pengikut Tuhan, tapi yang ngomong adalah imam besar saat itu untuk orang-orang Yahudi. Lalu sekarang bacaan ini sebetulnya mau berbicara apa sih kepada kita? Bacaan ini mau mengatakan bahwa kematian Tuhan itu memang sungguh direncanakan, bahkan direncanakan secara sungguh-sungguh seksama oleh orang yang membenci Tuhan. Dia menggunakan momentum atau peristiwa Paskah. Paskah sebenarnya adalah tanda pembebasan. Namun justru di sana tanda menjelang Paskah pembantaian Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat bahwa pemimpin agama saat itu pintar membuat suatu momentum atau peristiwa untuk membinasakan orang. Nah, kita sebetulnya juga diingatkan bahwa
Setiap kali orang itu melampiaskan dendam, pasti mencari satu waktu yang tepat, seolah-olah begitu, waktu yang tepat untuk bisa membalas dendam. Nah, kita bisa melihat di sana pemimpin agama pada waktu itu untuk mau membinasakan Tuhan, dia juga mencari waktu yang sekiranya. Nah, sekarang bagi diri kita sendiri, hal demikian sebetulnya yang mau kita cari apa sih dalam hidup? Kalau kita mau mencoba untuk berpotret dari peristiwa Kayapas yang bernubuat itu, apa yang kita nubuatkan di dalam diri kita? Apakah kebaikan yang kita nubuatkan? Kalau kebaikan yang kita nubuatkan, apakah juga itu mau kita wujudkan? Kayapas menubuatkan kematian Tuhan, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya dan akhirnya berhasil. Kalau kita bernubuat untuk diri kita saja, bernubuat untuk keluarga kita, apa yang kita nubuatkan? Pasti kebaikan. Nah, apakah setelah kita menubuatkan itu artinya kita memohon kepada Tuhan lalu mengatakan sesuatu keyakinan dan niat, dan itu diruncingkan dengan tindakan-tindakan yang nyata untuk mewujudkan apa yang sudah kita rencanakan itu, dan kita yakin bahwa ini juga sesuai dengan kehendak Allah? Apakah kita sekuat tenaga untuk bisa mewujudkan itu? Tentu saja nubuat yang mau kita buat untuk diri kita itu adalah sesuatu yang baik, membahagiakan, dan menuju kepada keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, nubuat itu jangan sampai justru melakukan semacam tindakan seperti yang dilakukan oleh Kayapas, tindakan sewenang-wenang untuk menindas orang. Kalau ada seperti itu, maka sebetulnya kita justru bersalah. Kenapa? Karena kita tidak memperhitungkan bahwa kebebasan kita berarti juga harus menghormati kebebasan orang lain. Bukan untuk membinasakan, bukan juga untuk tindakan sewenang-wenang. Nah, kita mau mencoba untuk merenungkan bagaimana nanti pada saat pekan suci itu, tindakan orang yang tadinya atau dalam artinya penampilannya itu sungguh terlihat baik, namun pikirannya adalah pikiran yang mau membinasakan orang. Kita mencoba untuk itu, dan jangan sampai itu ada di dalam diri kita. Seolah-olah kita hanya menampilkan make up yang baik, namun hatinya penuh dengan borok. Maka ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan hari ini memberikan pembelajaran kepada kita. Kita harus bisa menjadi pribadi yang tulus di dalam kita mencintai Tuhan, dan jangan sampai rencana Tuhan itu luput dari diri kita, dan justru kita bertindak seolah-olah membela Tuhan, namun tindakan kita justru mendatangkan maut untuk kita. Jangan sampai itu terjadi. Selamat merenung.